Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan berbicara mengenai persekutuan dengan Allah Bapa. Saudara, di dalam kehidupan ini, kita berusaha dan berjuang untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Kita berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Karena menghadirkan kerajaan Allah tidak secara otomatis seperti yang kita pahami selama ini. Kita merasa bahwa selama ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kerajaan Allah sudah datang dalam diri kita. Kita sudah menerima Dia karena kita sudah dibaptiskan. Kita beranggapan bahwa berarti kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan ini. Saudara, justru kita harus berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan salah satunya terlihat bagaimana kita berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah adalah kita bersekutu dengan Allah Bapa. Bersekutu dengan Allah Bapa, kita membutuhkan proses dari waktu demi waktu. Ketika kita bersekutu dengan Allah Bapa, kita harus bisa membuktikan bahwa memang Allah itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 17, 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Saudara, supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus kita, supaya dunia percaya bahwa ada Yesus dalam diri kita, supaya dunia melihat bahwa Yesus itu hidup dalam diri kita, kita harus bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Karena itu sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa menghadirkan pemimpinan Tuhan. Kita bisa menghadirkan, kita bisa tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang yang bersekutu kepada Allah Bapa, setiap waktu hidupnya dihabiskan untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bukan berarti dia tidak bisa bekerja. Bukan berarti dia berdoa terus. Saudara, kalau kita selama ini berpikir bahwa berarti kalau seperti itu kita hanya berdoa saja, berdoa dan berdoa, tidak pernah bekerja. Kita di dalam kamar terus berdoa. Itu sesuatu hal yang salah. Bukan doanya yang salah, tetapi bagaimana respon kita, cara kita, saudara. Ketika kita berusaha supaya kita berdoa terus, kita di dalam kamar terus, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya berjuang, pengen tahu Tuhan apa sih sebenarnya kehendaknya. Saudara, justru cara itu yang membuat kita tidak dilihat lagi oleh dunia ini bahwa Yesus itu hidup dalam dunia ini. Tidak lagi melihat bahwa Yesus itu hidup dalam diri saudara dan diri saya. Saudara, orang yang bersekutu dengan Bapa terlihat bagaimana sikapnya, hidupnya, pikirannya. Karena hidupnya dan pikirannya adalah pikiran Kristus. Orang yang bersekutu dengan Bapa di dalam kehidupan ini, dia belajar bukan hanya mencari kehendaknya, tetapi dia bisa mempraktekkan apa pikiran Tuhan itu dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, pikiran dan perasaan kita ini harus sama dengan Dia. Pikiran dan perasaan kita ini harus kita bisa pikirkan dan kita bisa rasakan, benarkah Tuhan Yesus itu menginginkan seperti yang kita pikirkan. Saudara, ini ciri-ciri orang yang bersekutu dengan Allah Bapa. Ketika kita bersekutu dengan Allah Bapa, kita belajar menghendaki, mengingini dan mengetahui benarkah apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita perkatakan, itu semua sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, orang yang bersekutu dengan Allah Bapa, dia akan tahu betul setiap hari ini sesuai dan tidak dengan kehendak Bapa. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau saudara dan saya tidak pernah bersekutu dengan Allah Bapa, justru sebaliknya kita berarti bersekutu dengan dunia ini. Maka cara berpikir kita, cara melihat kita, cara memandang kita, paradigma kita, bahkan perkataan kita sama dan hanya memikirkan dunia ini. Bahkan terlebih lagi terlihat hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena diri kita selama ini kita hanya menerima dari dunia ini. Kita hanya menerima cita rasa semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu yang kita terima. Kalau kita hanya memikirkan semua yang kita rasakan, berarti kita sama dengan dunia ini. Kita sama dengan semua tawaran-tawaran dunia ini dan kita terima mengaksepnya. Tapi kalau saudara dan saya, kita bersekutu dan bergaul karib dengan Bapa di surga, berarti kita berjuang mengalahkan semua keinginan ini, mengalahkan dan mengenyampingkan segala tawaran-tawaran dunia ini. Kita berusaha merubah cita rasa hidup kita yang selama ini kita terima dari dunia ini. Kalau selama ini kita merasa, aduh, saya kan orang penting,
Saya merasa bahwa saya berusaha mengejar segala harta, kekayaan. Kita berusaha mengejar kehormatan. Kita pengen punya barang-barang branded. Kita pengen punya rumah. Kita pengen punya segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Bahkan kita hanya mau bahwa kita dihormati sebagai orang-orang penting. Saudara, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, semua ini akan berubah. Ketika kita bergaul karib dengan Allah Bapa, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan semuanya biarlah hanya untuk Bapa saja. Semuanya hanya untuk menyenangkan Dia. Otomatis yang tadinya kita sudah terikat, yang tadinya kita sudah benar-benar tercandui dengan cita rasa dunia ini, akan berubah, beralih. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan rasanya tidak menyenangkan. Tapi ketika kita fokusnya, kita bawa semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, otomatis kita akan mulai berjalan. Kita akan mulai mengikuti apa yang Bapa ingini. Saudara, ini butuh perjuangan. Ini butuh pengorbanan. Ketika di dalam hidup ini, tadinya kita semuanya memikirkan dunia ini, cita rasa ini. Ketika kita mengalihkan hidup kita, fokus dan bersekutu dengan Allah Bapa, tanpa kita sadari, kita sedang melakukan perjuangan, melupakan semua cita rasa dunia ini. Kita berjuang untuk merubah cita rasa dunia ini dan digantikan dengan cita rasanya Bapa kita di surga. Merubah sesuai dengan kehendaknya Bapa kita di surga. Kalau tadinya kita melakukan kehendak sesuai kehendak kita yang sudah terkontaminasi dengan tawaran-tawaran dunia ini, kita berusaha merubahnya menjadi menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, pikiran kita yang bersekutu dengan Bapa terlihat bahwa apa yang kita pikirkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Hidup kita pun harus bisa ideal bersekutu dengan Bapa. Berbicara ideal, saudara, berarti harus sesuai dengan tolak ukurnya Bapa. Kalau berbicara ideal, Bapa menginginkan kita bisa hidup seirama dengan Dia. Seperti ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Idealnya manusia pertama kali bisa berjalan seirama dengan Bapa di surga. Bisa berjalan seirama dengan Allah pada saat itu. Menyukakan Dia, melakukan apa yang Dia perintahkan, melakukan apa yang Dia sukai. Saudara, Bapa menginginkan saudara dan saya, kita punya hubungan yang ideal dengan Dia. Setiap hari kita berjumpa dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia. Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan sejak kita melek mata, yang kita pikirkan adalah apa yang menyukakan hati Bapa. Yang kita lihat, paradigma kita ada yang menyenangkan hati Bapa. Bahkan yang kita lakukan, yang kita perkatakan, biar semuanya hanya menyukakan hati Bapa. Saudara, butuh proses, butuh pengorbanan, bahkan butuh ketekunan agar hidup kita bisa didewasakan. Agar manusia rohani kita, bahkan batinnya kita, hati nurani kita bisa didewasakan. Apa yang bisa mendewasakan hati nurani kita? Jelas hanya firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mempelajarinya, ketika kita merenungkannya dalam kehidupan ini, paradigma kita diubah, ditransformasi, mengalami perubahan. Tidak mudah. Memang ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman yang tadinya kita nyaman. Tapi justru itu yang Bapa inginkan. Supaya kita berubah, supaya kita dewasa hati nuraninya. Ketika kita dewasa hati nuraninya, otomatis dalam hidup ini kita melakukan, memperjuangkan segala kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini kita melakukan segala sesuatunya apa yang Bapa inginkan. Di dalam kehidupan ini kita harus berjuang bagaimana mengalahkan segala cita rasa dunia ini. Dan kita harus bersekutu dengan Bapa di dalam kehidupan ini. Bukan hanya kita berdoa saja, tetapi setiap waktu hidup kita, detik-detik hidup kita, setiap momentum-momentum kejadian-kejadian dalam hidup kita, biarlah kita bawa semuanya dalam persekutuan dengan Bapa. Apa yang kita lakukan hanya untuk menyukakan hati Bapa. Apa yang kita perbuat hanya untuk menyukakan hati Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.